tugas dan fungsi dewan ini yang melekat itu cuma 3 sebenarnya. 3, inggih. Pertama fungsi legislasi, Oke. yang kedua fungsi anggaran, yang ketiga pengawasan. Oh. Jadi pernah kita pengalaman, jadi warga kita tuh terkejut, kok Pak Hafiz sampai ke warung Jablay aja kan? Dikira menjablay nih malah. Dikira menjablay. Dewan nih kayak bisa mengatasi segalanya. Iya. Nah, pian sepakat lah untuk hal itu. Misalnya apa-apa bado ke dewan kan sehari-hari anggota dewan ini selain ke kantor pian apa tuh Pak? Ada gawian kah bekabun misalnya atau ketujuh main dom kah misalnya di Iya. kampung kan? Ya, memang anggota ini dewan ini kan manusia sebujurnya juga. Artinya dia mempunyai aktivitas, hobi, kebiasaan yang mungkin sama dengan masyarakat pada umumnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama program podcast Parlementaria bersama Ulun Muhammad Aditya Haradi, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Bang Dewan, kita sebut Bang Dewan aja lah biar lebih milenial, Pak. Siap. Nah, bersama Bang Hafiz kan. Dan hari ini kita akan membahas atau ngobrol-ngobrol santai tentang tugas dan fungsi dewan, Pak. Nah, karena kita tahu kan beberapa minggu yang lalu Pian-Pian dan teman-teman baru dilantik nih kan. Yeah. Nah, jadi mungkin ada beberapa masyarakat khususnya pemilih pemula itu yang belum mengetahui. Nah, karena di 2024 ini kan sesuai data KPU ini lebih banyak pemilih pemula nih. Nah, jadi karena ulun lihat juga di podcast Dewan ini Pak Hafiz nih yang paling lugas sering menjelaskan tentang fungsi Dewan dan kinerja Dewan. Sebelumnya apa kabar, Pak? Alhamdulillah kita kabarnya baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya bisa memegang amanah yang diberikan masyarakat. Amin, amin. Ya, ini sambil jalan Pak lah. Pertama mungkin pertanyaan ini Pak. Pian ini kan sudah periode kedua nih Pak lah, duduk sebagai anggota legislatif di Kabupaten Balangan. Itu perasaannya gimana Pak? Bahagia, senang? Ya, kita mengucapkan terlebih dahulu alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala bahwa kita kembali diberikan amanah oleh masyarakat untuk di periode kedua ini. Dan kami ucapkan juga kepada seluruh lapisan masyarakat yang masih memberikan kepercayaannya kepada kita untuk mengemban amanah yang cukup berat sebagai wakil masyarakat yang ada di Dapil 1 ini. Artinya kalau sudah terpilih periode kedua ini Pak, di periode pertama itu kan terbukti tuh sudah menjalankan tugas dengan baik kan, sudah melakukan menampung aspirasi dari warga khususnya di Dapil 1 Pian Pala. Nah, kemudian nih pertanyaannya kita coba sederhanakan aja Pala, karena tadi yang Ulun jelaskan di 2024 sampai ke depan nanti itu kan banyak pemilih pemula ya kalau Pala, kayak kami ini kan anak-anak muda. Nah, itu tentu Pak banyak kurang pengetahuan lah tentang apa gerang fungsi dewan. Nah, mungkin bisa Pian jelaskan lah Pak secara sederhana atau fungsi Pian ini apa gitu nah Pak? Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya, dan sebenarnya tugas dewan ini berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014, juga PP nomor 12 tahun 2018 dan PP terbaru itu nomor 1 tahun 2003. Di Undang-Undang dan PP tersebut sudah memuat apa yang menjadi tugas, fungsi, hak dan wewenang anggota DPRD. Jadi sebenarnya tugas dan fungsi dewan ini yang melekat itu cuma 3 sebenarnya. 3, Pertama fungsi legislasi, yang kedua fungsi anggaran, yang ketiga pengawasan. Nah, itulah fungsi 3 ini. Cuman fungsi 3 ini begitu luas. Jadi untuk kawan-kawan masyarakat, apalagi para milenial, anak-anak muda sekarang yang belum memahami secara detail apa tugas dewan,
Jadi bisa juga membrowser kan sekarang anak-anak muda kita nih melek internet sekarang. Iya. Nah itu adalah fungsi yang melekat pada Dewan secara undang-undang dan peraturan. Oke. Sebelumnya Pian masuk di komisi berapa Pak di periode ini? Kebetulan kita di minggu kemarin kita setelah dilantik tanggal 13 Agustus itu, jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan membentuk AKD terkait angkat ke Dewan. Makanya kita minggu kemarin sudah memparipurnakan terkait AKD kita di DPRD Kabupaten Balangan. Nah, di AKD ini ada namanya praksi, ada namanya komisi. Nah, itu apa bedanya tuh Pak? Praksi, komisi? Kalau praksi itu perwakilan partai, baik praksi murni dan praksi gabungan. Jadi kalau praksi murni itu adalah sepenuhnya dari partai yang mencukupi kalau di Kabupaten Balangan minimal 3 orang anggota dewan. Jadi dia bisa membentuk praksi murni. Nah, kalau praksi gabungan itu biasanya terdiri dari beberapa partai politik yang tidak bisa berdiri sendiri. Iya, berdiri sendiri karena dia cuma memperoleh 2 kursi, 1 kursi. Nah, itu bergabung menjadi praksi gabungan. Nah, kebetulan kita di praksi gabungan ini ditugaskan oleh ketua praksi untuk diutus ke komisi. Nah, jadi kita ulun terutama ditugaskan praksi gabungan itu menjadi salah satu anggota di Komisi 3. Di Komisi 3. Ya. Di periode ini Pak lah. Di periode ini. Sebelum lanjut lah, ini ulun kenalkan dulu. Ini kita bersama Pak Hafiz, salah satu dari fraksi PKS Pak lah. Dan Dapil Pemilihan Sidin itu ada di Dapil 1, mencangkup Paringin Selatan, Paringin Kota, dan Lampihong Pak lah. Nah, jadi mungkin teman-teman wilayah Paringin ini kalau bertemu Sidin rawa-rawa aja. Bersapaan aja ya, kalau jangan takutan. Pokoknya Sidin murah senyum orang ya. Nah, Pak, Dadi Pian masuk di Komisi 3 artinya di periode ini Pak lah. Nah, Komisi 3 itu kalau boleh tahu itu membidangnya apa Pak? Dinas apa misalnya, dan tupoksi kerjanya itu apa kayak itu Pak? Yang Pian memang komisi kita ada 3 komisi di DPRD Kabupaten Balangan. Di Komisi 3 ini kita terkait sumber daya pembangunan. Jadi Komisi 3 itu melakukan kerja atau bermitra ataupun kegiatannya terkait salah satunya mungkin dinas yang mengampu pembangunan dan pemukiman. Nah, contohnya PUPR. Kedua terkait perhubungan. Nah, itu dinas perhubungan. Yang ketiga terkait penanggulangan bencana. Itu ada di BPBD. Terus selanjutnya ada di informasi Kominfo. Nah, itu juga di Komisi 3. Dan kalau tidak salah itu terkait statistik. Nah, itu yang ada di Komisi 3. Nah, tadi Bang Dewan Hafiz kan menjelaskan nih ada 3 fungsi dewan. Pertama kan legislatif, kemudian pengawasan, dan budgeting. Itu bisa lah Pian jelaskan secara sederhana, legislatif tuh kayak apa gerang kayak itu nah. Budgeting tuh kayak apa kayak itu nah. Dan pengawasan tuh kayak apa? Memang secara undang-undang tadi kan PP itu sudah mengatur apa yang menjadi tugas 3 fungsi yang melekat di anggota dewan. Pertama, fungsi legislasi. Nah, fungsi legislasi ini adalah kita bersama-sama kepala daerah untuk merancang, membentuk dan juga menyetujui terkait peraturan daerah yang diajukan baik dari DPR maupun kepala daerah. Jadi terkait peraturan daerah, perda-perda yang masuk itu terkait legislasi aturan, dan mungkin usulan perda ini tadi kami sampaikan baik dari sisi eksekutif maupun dari kami sendiri biasanya. Itu terkait legislasi. Yang kedua terkait budgeting lah. Nah, budgeting ya memang ini juga salah satu tugas kita bersama pihak eksekutif terutama kepala daerah merancang APBD
anggaran belanja daerah. Nah, mulai dari perencanaan sampai nantinya persetujuan bersama dengan DPR dengan kepala daerah. Makanya itu adalah fungsi budgeting ada di DPR. Pembahasan itu biasanya baik lewat komisi, lewat tim Banggar yang ada di DPR di Kabupaten Balangan. Oke, berarti artinya apalah kalau ada sesuatu hal yang ingin dikerjakan tuh Dewan itu harus terlibat tuh di situ. Iya. Ya kan, jadi pengawas. Ini sesuai kada untuk keperluan masyarakat apalah. Nah, jadi mungkin sobat parlemen khususnya milenial nih sudah tahu kayak itu. Nah, cuman untuk lebih banyaknya nanti bisa di-share dulu di Google kan untuk pengetahuan yang lebih dalam gitu. Nah, ini mungkin kita coba geser malah ke pertanyaan yang santai itu kan. Ini penjelasan Dewan rasa lengkap itu sudah pian jelaskan gitu. Nah, lu hendak bertakon aja Pak kan, lu nih kepo nih orangnya kan. Penasaran. Sehari-hari anggota Dewan ini selain ke kantor pian apa tuh Pak? Ada gawian kah bekabun misalnya atau ketujuh main dom kah misalnya di kampung kan? Ya, memang anggota Dewan ini kan manusia sebujurnya juga. Artinya dia mempunyai aktivitas, hobi, kebiasaan yang mungkin sama dengan masyarakat pada umumnya kan. Nah, terkait mungkin kami tambahkan lagi terkait pengawasan tadi yang belum kami tambahkan terkait pengawasan. Memang ranah pengawasan inilah yang paling luas di DPR. Jadi pengawasan ini tahapannya lebih luas, cakupannya lebih luas. Pertama terkait pengawasan di perda yang kita bentuk, bagaimana pemerintah daerah apakah pelaksananya sudah sesuai alur yang kita kehendaki atau rencanakan atau ada sedikit melenceng. Nah, jadi ataupun tidak sesuai dengan perencanaan. Jadi sektor pengawasan ini kami tambahi karena tadi kan kita belum ada, tadi kami jelaskan sedikit pengawasan. Jadi sektor pengawasan inilah yang mempunyai banyak fungsi di DPR dan cakupannya lebih luas. Di sana. Jadi tadi kan terkait mungkin ada sifatnya pengawasan perda-perda. Nah, perda ini termasuk APBD. Jadi tadi kan Hafian ada menyinggung terkait pembangunannya apakah sudah sesuai lawan kada. Ini kayak gini pembangunannya apakah pas atau kada. Nah, disitulah fungsi pengawasan. Karena kan APBD itu adalah perda. Nah, APBD itu adalah perda kesepakatan bersama yang diajukan pemerintah eksekutif, disetujui oleh DPR. Jadi kita secara teknis, walaupun secara teknis itu di bidang mungkin dinas teknis yang mengawasi langsung, cuman kita DPR secara pengawasan secara politik. Nah, secara politik ini kita bisa mengawasi terkait mungkin nantinya ada hak interpelasi, ada hak angket, hak menyatakan pendapat. Nah, itulah fungsi Dewan Pengawasan yang lebih tertuang dalam undang-undang. Nah, artinya dia mempunyai kekuatan di situ di kelembagaan. Cuman terkait pengawasan ke lapangan, misalnya secara teknis itu bisa sewaktu-waktu kita melaksanakan kalau itu ada dari unsur aspirasi masyarakat yang menyampaikan lapor ke Dewan. Nah, terkait pekerjaan kita sehari-hari juga kita sama dengan masyarakat. Kalau kami hobinya berkebun dan memancing. Berkebun. Paunjunan berarti kan Pak lah. Paunjunan. Mulai dahulu udah kita suka. Oke, berarti Pak lah kalau tadi pengen jelaskan fungsi Dewan ini itu lebih banyak di pengawasan dari Pak lah. Itu kalau ibarat kata nih Pak lah, ada SKPD ataupun mitra kerja terkait itu tidak sesuai dengan perda yang sudah ditetapkan, itu apa tindakan yang Dewan lakukan tuh? Nah, dipanggilkah, diberikan punishment kah, hukuman atau apa gitu Pak? Iya, terkait sistem pengawasan kita ini lebih banyak koordinasi. Nah, koordinasi ini pertama mungkin sesuai dengan mitra kerja kami kan, mungkin pengawasannya kalau pengawasan kami mungkin mitra kerjanya di POPR, di PBD, LH, lingkungan hidup kan, perhubungan segala macam. Nah, jadi kita kalau memang ada laporan masyarakat, kita memanggil mereka untuk kita rapat kerja, karena di Dewan ini biasanya ada kita rapat kerja, agenda rapat kerja setiap di OPD atau SKPD itu kita panggil, mungkin apa yang menjadi aspirasi masyarakat kita sampaikan, dan apa yang menjadi mungkin solusi dan jalan keluar itu kita rumuskan di rapat kerja ini supaya
apa yang diinginkan masyarakat itu bisa terjawab dan bisa dikoordinasikan dengan baik dengan SKPD teknis. Jadi intinya kalau misalkan ada laporan terkait ini dinas ini misalkan sesuai dengan mitra kerja. Jadi kalau di Komisi 3 mungkin dinas-dinas yang kami sebutkan tadi kalau dinas pendidikan, dinas kesehatan itu ada di fokusnya di Komisi 1. Jadi kita sudah ada punya bagian-bagian mitra kerja bagian untuk menangani itu tadi kewenangan supaya kita tidak overlap bahasa kita kan. Jadi karena komisi yang lain juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan kita. Nah, kayak ini Pak, jadi malah ada stigma atau persepsi di masyarakat itu Dewan nih kayak bisa mengatasi segalanya. Nah, pian sepakat lah untuk hal itu. Misalnya apa-apa bado ke Dewan kan, mungkin sampai hendak pengantinan kan biasanya ada aja Dewan jangan. Nah, itu kira-kira pandangan pian kayak apa tuh tentang Dewan nih apa mengurus segalanya tuh nah. Memang suka duka Dewan tuh ya seperti itu DPRD karena memang DPRD kan bertugas di kabupaten kota yang langsung memang dia bertempat tinggal di masyarakat langsung lapisan pertama paling bawah akar rumput kan. Nah jadi terkait apa yang sampaikan itu memang ya DPR itu memang laporan warga masyarakat apalagi memang dari pemilih kita pemilih kita yang memang mendukung kita itu memang curhat bahkan sampai kehidupan pribadi itu kadang dicurhat. Jadi terkait pengantinan mungkin ada santunan ke rumah sakit segala macam kan. Memang kita harus bersiap-siap seperti itu. Cuman memang kita kadang kau memuaskan lah semua pihak. Semua lapisan. Karena kita bukan alat pemuas lah. Bukan alat pemuas. Siap. Cuman kita berusaha maksimal apa yang bisa kita bantulah. Cuman tadi memang suka dukanya jadi DPRD yang bertugas di kabupaten ini memang harus menghadapi masyarakat secara langsung kan, karena kami tinggal di tengah-tengah mereka. Berbeda dengan mungkin DPRD provinsi, DPR kan RI kan, mereka tinggalnya jauh dengan masyarakat. Jadi kita itu sebagai kayaknya tempat curhatan lah bahasa masyarakat memang di kita. Jadi DPR kabupaten kota itu ujung tombak malah. Ujung tombak. Cuman tadi kan kita berikan penjelasan bahwa kada DPR sebujurnya yang membangun apa gedung misalnya kan, tapi DPR yang bisa ikut merancang di situ malah. Tapi tetap pelaksana itu ada di SKPD atau dinas terkait tadi. Kayak pian di Komisi 3 tentu PO urusan jalan misalnya kan bangunan kalau. Cuman yang lucu selama pian jadi Dewan adalah Pak, kira-kira kisah menarik nih di periode pertama atau sampai di periode kedua hari ini nih, apa yang bisa pian ceritakan tuh pengalaman lucunya. Kalau serius ulun rasa semua Dewan ini serius banget sudah bekerjanya kan selama 5 tahun nih. Jadi harus ada nih refreshing lah untuk pemilih, untuk milenial mungkin. Apa kira-kira yang kau di sharing tuh? Memang kami terkait yang pengalaman yang agak humoris lah, lucu lah, banyak kan sering juga terjadi. Contohnya kita kan karena DPRD ininya harus bersosialisasi. Kadang kita kan bersosialisasi itu bukan hanya ke keagamaan, ke masyarakat, lembaga masyarakat. Kadang juga kita bersosialisasi ini ke tempat-tempat yang mungkin untuk memperbaiki lah, sampai ke warung Jabla itu kita sosialisasi juga. Jadi pernah kita pengalaman, jadi warga kita tuh terkejut, kok Pak Hafiz sampai ke warung Jablay aja kan? Dikira menjablay nih malah. Jadi sewujudnya tujuan kita kalau ke lapangan itu kadang sosialisasi, bahkan sampai kita diketahui oleh masyarakat kita supaya kita mengetahui pokok permasalahan. Nah kadang kita kalau kita tadi terjun langsung ke lapangan, kita tidak tahu permasalahan apa yang terjadi pada mereka. Nah contoh tadi warung yang seperti itu biasanya faktor ekonomi, faktor broken home di rumah, segala macam, mungkin peluang pekerjaan yang mereka tidak punya. Salah satu cara mudah kan mereka itu. Nah makanya itu kita langsung ke lapangan mendengarkan apa yang menjadi dasar mereka atau keluhan mereka. Jadi kita mendengar langsung walaupun mereka tidak tahu. Kadang kita itu kadang yang datang yang tahu kita kan, bapak kesini mau warung Jablay aja. Jadi kita sudah kadang sempat udah bertopi kan, sudah masker kan. Cuman ada yang tahu kan.
Jadi ada juga apa sampai yang kami beritakan Pak jar kita. Padahal tujuannya menampung aspirasi ini lah. Iya, tujuan kita kan menampung aspirasi ya. Nah, jadi kadang adegan-adegan seperti itu kadang ada kita temui kan, karena dewan ini kan dipilih oleh ribuan orang, iya, kan? Ribuan orang. Dan kita tahu satu persatu siapa yang memilih kita. Iya. Nah, jadi kadang di jalan-jalan itu kadang sering merawak atau menyapa kita, Pak, ya apa kabarnya, kan kita udah tahu siapa itu, padahal pemilih kita kan. Iya. Nah, jadi ini salah satu mungkin kekurangan kita. Mudah-mudahan di momen kayak ada podcast ini terbantu bahwa kami persilahkan masyarakat warga yang ingin menyampaikan aspirasinya silahkan datang ke DPR ataupun ke rumah, bisa langsung menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka. Nah, itu sobat parlemen, poinnya tuh di sana tuh kan. Jadi aspirasi itu penting gitu disampaikan. Dan untuk Bang Dewan bersama Bang Hafiz ini nyaman aja sih di Pandiri kan. Tegur sapa, senyum murah aja kayak itu. Nah, kade parangutan kan biasanya kita bisa takut Pak bertamu Dewan nih. Karena mulai jauh sudah pani marawat sudah kan. Kado nih kita nih pandai kan. Amun ini tadi kan first impression lawan Sidin tadi, kita bertemu tadi sudah langsung berkuan dulu Sidin kan. Nah, artinya kan ini bersahabat tuh bersama kita. Oke, di next pertanyaan Pak lah. Tadi kan ulun buka tuh bahwa di 2024 dan seterusnya kita ini akan mengalami namanya bonus demografi ya Pak, apa Indonesia Emas nih. Itu banyak tuh pemilih pemula. Nah, cuman palah negatif atau positifnya ini banyak ulun dengar di teman-teman ulun nih kawanan, politik itu kotor ya Pak ya kan. Politik ini mengerikan lah, adalah kira-kira wejangan lah. Kesan ulun pribadi khususnya dan teman-teman mungkin yang menonton podcast ini bahwa politik itu kada seperti yang dibayangkan oleh anak-anak muda hari ini gitu. Nah, bisa tuh Pian berikan wejangan dulu. Ya. Kami memang 2009 itu sudah masuk politik. 2009 nih Pak. 2009 ya. Waktu itu sudah mencalonkan diri kan di politik kan. 2009, 2014 itu kita gagal. Nah, mencalonkan diri juga cuman kada terpilih. Nah, cuman kita tidak patah semangat. Artinya tetap bekerja dengan tujuan bahwa partai politik ini sebagai bahasa kita tuh mobil, nah sebagai pembawa. Jadi terkait mungkin politik itu asumsi masyarakat atau anak muda yang baru kan politik itu kotor, ya tergantung niat kita. Kemana kita arah niat kita, apakah niat kita untuk kepentingan pribadi ataupun golongan aja, ataupun kita kepentingan masyarakat. Nah, dalam hal berpolitik ini bahwa politik ini tentunya dia menginginkan kekuasaan dan kekuatan, itu sistem politik kan. Artinya cuman penggunaan kekuasaan ini apakah itu di tangan orang-orang baik atau orang-orang yang tidak baik, itu terletak pada niatan kita yang memang masuk ke dunia politik. Nah, kita bercermin memang itu terkait mungkin politik kotor segala macam, itu terkait oknumnya lah. Nah, kalau terkait kebijakan kita sama-sama bersepakat dengan kawan-kawan anggota yang lain bahwa selama itu kebijakan menyangkut hajat hidup orang banyak yang baik, itu kita akan dukung. Nah, terkait memang itu perlu kita koreksi ataupun kita benahi, itu tentunya menjadi catatan khusus bagi kami untuk kita perbaiki sama-sama, karena memang keterbatasan kekuasaan atau hierarki kekuasaan ini kan di partai politik kita mengetahui bahwa mau kada mau, kata Pak siapa kemarin kan dari PDIP itu Bambang Pacul kan. Nah, Bambang Pacul yang ini yang Korea ini Pak ya, yang memerintah kan yang di sana. Mentalitas Korea ya. Iya. Jadi memang kebijakan partai itu juga mempengaruhi mulai atas ke bawah kan. Nah, cuman oknum juga mempengaruhi. Cuman terkait itu kembali ke diri kita masing-masing, apakah memang kebijakan kita sudah pro ke masyarakat atau tidak. Jadi untuk anak-anak muda yang masuk dunia politik jangan takut lah. Karena memang tujuan dasarnya terkait itu adalah terkait niat kita masuk dunia politik. Kalau itu niat kebaikan, insya Allah jalannya pasti ada, dan itu akan terlihat nantinya. Kalau memang tujuan kita untuk ke
mencari kekuasaan semata, mungkin mencari kekayaan untuk pribadi dan golongan aja, mungkin itu akan kelihatan juga, mungkin setahun 2 tahun itu kita akan kelihatan itu di mana niat kita. Nah, masuk ini wejangannya. Artinya anak-anak muda ini jangan takut malah atau jangan berpikiran politik itu jahat dulu ya. Kalau tadi yang pengen jelaskan bahwa politik itu adalah mobil. Ya kalau mobil untuk hajat orang banyak tadi. Namun kita sebagai pedagang aja misalnya ya gesan keluarga aja. Cuman hari ini pian duduk di dewan artinya kawat toh. Banyak cangkupan yang dilindungi lah, dibantu ya kalau Pak. Oke. Ini Pak terkait tadi pian sudah banyak menjelaskan tentang fungsi dewan, tentang politik anak muda juga kan. Ulun hendak bertakun tentang harapan mungkin malah. Harapan pian selama menjadi dewan ini kedepannya nih hendak apa nih Pak? Di periode pertama kan pian sudah menjalani nih 5 tahun. Nah di periode kedua ini pian kembali dipercaya masyarakat nih. Kira-kira apa program kerja atau aspirasi yang ingin pian lakukan di periode ini lagi gitu nah? Memang ketika bicara kebijakan, tentunya kita tidak bisa dipisahkan dengan kawan-kawan yang lain karena dewan itu tidak berdiri sendiri. Nah artinya di dewan ini ada 25 orang, ada 22 anggota dan 3 pimpinan. Nah memang keinginan DPR itu mungkin perorangan berbeda-beda, cuma nanti disatukan dalam satu keputusan kebijakan. Nah jadi harapan kami mungkin kebijakan ke depannya itu memang lebih pro ke masyarakat. Kita akui memang di Balangan ini kita ada bonus APBD yang cukup besar di 2 tahun terakhir ini. Jadi kita lihat memang sudah kepala daerah Pak Bupati tentunya beliau sudah mempunyai program-program yang ulun rasa patut kami apresiasi dan kami dukung kan. Contoh gerakan program 1000 Sarjana, program pencetak dai. Nah program pembangunan yang cukup signifikan, program BPJS ketenagakerjaan yang sampai ini kan satu-satunya di Kalsel. Nah, asuransi jiwa. Ya, asuransi jiwa kan. Jadi program-program itulah yang lebih ke masyarakat, yang itu yang sama-sama kita pertahankan dan kita perbaiki atau kita maksimalkan kan. Nah, jadi kami kalau secara pribadi keinginan kami memang terkait kesejahteraan masyarakat tentunya karena kami berkecimpung di dunia pertanian ya. Nah, mudah-mudahan ini nantinya lebih diperhatikan terkaitnya sektor pertanian inilah. Walaupun kita luar biasa sudah pertanian membantu terkait obat-obatan, terkait pupuk gratis, terkait alat bantu modern kan sekarang. Sampai jalannya diolahkan ya. Ya, luar biasa kan. Jadi mungkin nantinya kita perlu membuat pilot project di Kabupaten Balangan terkait pertanian ini kan supaya lebih maju ke depan dan diperhatikan oleh Pemda tentunya. Nah itu pas tuh Pak ya, karena pian hobi berkebun dan memancing pian pas jadi komisi 3 kan artinya hobi pian itu pian tahu sudah ini permasalahannya nih ini bisa kita atasi gitu nah. Jadi kawanan yang ketujuh mau unjun bisa aja presiden karena kan beunjunan gitu nah. Ini pertanyaan aja Bang Pak, pertanyaan menggelitik aja Bang, ada pernah nyesal Pak terjun ke politik? Di politik ini kalau dibilang menyesal tidak ada mungkin. Cuman kita ya itu suka dukanya lah, lebih ke suka dukanya lah ke politik ini. Kita siap-siap mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga. Bahkan mungkin tadi waktu untuk keluarga itu artinya keluarga menerima lah, karena kita banyak waktu dicurahkan untuk kegiatan baik segi kedewanan, kepartaian, segi mungkin ke masyarakat, kita mungkin ada menjenguk orang sakit, kita mendatangi pengantinan, kematian dan syukuran segala macam di masyarakat. Nah, jadi itu mungkin suka dukanya lah di dunia politik lah. Jadi itu sudah kita persiapkan dan keluarga mungkin sudah sepakat sudah sepakat. Nah, mungkin itu aja. Kalau menyesal sih sebetulnya tidak ada menyesal karena kita sudah terjun ke sana. Jadi mungkin bagaimana caranya kita memanfaatkan ataupun membuat happy aja. Nah, arti happy itu pekerjaan kita dibuat santai, relax dan itu memang sudah
karena memang tugas dan tanggung jawab kita ya kita laksanakan secara maksimal. Artinya secara kada langsung pian nih hobi bermasyarakat juga lah, Iya. bersosial juga, Iya. dan keluarga mendukung. Kalau kami kalau malam kalau kada ke warung ada guring. Jadi harus ke warung dulu. Ke warung lah. dulu. Imba Isa tuh turun ke warung dulu ya kalau bepandiran lo masyarakat. Bepandiran, Nah, lagi. dan kayaknya itu aspirasi paling bujur sudah di situ tuh Pak. Iya. Paling jujur ya Paling kalau jujur. paling jujur sudah. Apalagi pian sebagai dewan langsung turun, tuh masyarakat pasti himbong sudah. Iya. Iya, jarang tuh hakon kan ini aja sudah jadi dewan kada lagi aja takurih ngalih aja kan. Iya. Nah, mun Sidin ini insyaallah kada kayak itu nah. Insyaallah, Soalnya Sidin insyaallah. hanya bertemu tadi ya tadi Julon sudah menawari rokok langsung kan berokokan gitu nah. Nah, mungkin terakhir terakhir mungkin pian bisa sapa-sapa kepada penonton kita atau ada pesan yang ingin pian sampaikan khususnya kepada dapil pian apa nih pesan yang hendak pian sampaikan kepada pemilih pian ataupun kepada masyarakat yang ada di dapil 1, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang ada di Dewan, ada di Komisi 3 kebetulan ditugaskan. Ini kami sampaikan kepada warga masyarakat Balangan, terutama di Dapil 1 yang memang wilayah kerja kami tentunya yang diwakili oleh kami di Dapil 1. Agar masyarakat turut aktif ikut menyuarakan terkait mungkin juga kinerja kami, kekurangan kami di anggota dewan, dan juga menyampaikan aspirasi terkait mungkin ada problem atau masalah di desanya masing-masing. Apapun itu silahkan nanti menyampaikan aspirasinya ke kami, karena memang sebagai manusia tentu kita ada kekurangan, tentunya ada yang perlu kita benahi. Jadi kami minta agar masyarakat memberi masukan lah, terutama para anak muda yang mungkin aktif di media sosial, yang aktif di Facebook, TikTok ataupun Instagram. Nah, ini juga berkomentar terkait tugas dan tanggung jawab DPR. Jadi mudah-mudahan ini menjadi masukan yang berarti bagi kami. Karena memang anggota dewan ini basicnya macam-macam. Nah, jadi ada yang petani, ada yang pengusaha, ada yang guru, ada yang memang birokrat. Nah, jadi menjadi satu kesatuan kan. Memang jadi tentu ada kekurangan lah terkait mungkin memaksimalkan tugas kita. Makanya itu masyarakat kami rasa ikut andil lah dalam juga memberi masukan kepada anggota DPR. Nah, itu mungkin pesan-pesannya untuk masyarakat lah. Oke, terima kasih banyak Pak lah sudah gabung di podcast kita, di sama-sama. podcast Parlamentaria. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang lagi Amin, nih. Karena insyaallah. banyak yang hendak ulun kulik karena waktu dan lain hal ya kalau jadi kita cukupkan dulu sampai di sini kan. Jadi terima kasih banyak teman-teman sekalian. Intinya pesan Sidin tadi, jadilah manusia yang bermanfaat juga kan terhadap manusia-manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.